Ekspresi itu apa? Ekspresi, berekspresi. Jadi kata lain. Padahal pendapatnya mulai-mulai, tapi kan itu yang berlangsung. Itu berdasarkan gambar yang didapat dengan tepat minimal satu kalimat. Terus tadi dapat menyampaikan pendapat secara tulis dan lisan dengan ekspresi wajah yang sesuai melalui kegiatan berpasangan. Kemudian yang tadi itu melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai pendapat dengan sopan. Jadi kalau ada temannya yang berpendapat itu dihargai, nggak boleh langsung disela atau di apa? Oke, sekarang disiapkan dulu buku tulisnya. Ada fisika sedang belajar. Disiapkan buku tulisnya. Nanti ditulis jawabannya aja ya. Oke. Pertama, mana kalimat yang merupakan kalimat pendapat? A. Kayak pergi ke kantor setiap hari. B. Kucing itu tidur di atas sofa. Kemudian yang ketiga, C. Menurutku bermain di luar rumah lebih menyenangkan karena banyak teman. A, B, atau C. Ditulis jawabannya aja. 5, 4, 3. Ya Allah, besar. Beda, tidak. Kalau pakai satu apa? Apa lo? Apa? Sudah? Semua? Oke, jawabannya? C. A. Jawabannya itu yang C. Yang jawab selain B disalahkan. Yang jawab lainnya silakan. Boleh nama lagi yang berarti. Yang kedua, ciri-ciri kalimat pendapat. Ciri-ciri kalimat pendapat yang pertama, A. Menyatakan peristiwa yang terjadi. B. Berisi perasaan atau opini seseorang. Yang C. Menjelaskan waktu dan tempat kejadian. A, B, ciri-ciri kalimat pendapat. Do, apa boleh tanya? Sudah, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang B, berisi perasaan atau opini seseorang. Jadi pendapat itu perasaan atau biasa menggunakan perasaan untuk mengeluarkan maksudnya. Ketiga tadi adalah gitu ya. Yang nomor 3, kata yang sering digunakan dalam kalimat pendapat adalah yang sering digunakan sedang, akan, setelah, itu yang A. Yang B, dan, tetapi, namun. Yang C, bagiku, menurut saya, dan aku pikir. A, B, atau C. Yang sering digunakan kalau aku pendapat. A, B. Ayo. 5, 4, 2, 3, 2. Lestriknya ada ya, listrik sebenarnya. Tuh. Jawabannya itu ya C, bagiku, menurut saya, dan aku pikir. Jadi biasanya kalau sebelum kamu bilang jawabannya itu ada kata-kata menurutku, menurut saya, dan ada yang keempat. Kalimat saya tidak suka jika kita sering bermain game teman sama, termasuk jenis A. Kalimat pendapat, B. Kalimat larangan, C. Kalimat perintah. Saya tidak suka jika kita bermain teman sama. Ayo. A, B, C, gampang. Ayo, Adi sudah. Sudah, 5, 4. Kamu udah? Nah, jawabannya yang A, kalimat pendapat. Kan tadi kan sudah. Nah, bagiku, menurut saya tadi kan sudah apa-apa. Yang terakhir, yang merupakan tujuan dari menyampaikan kalimat pendapat adalah tujuannya kalimat pendapat. A. Yang menyampaikan informasi waktu. B. Yang menyampaikan pandangan atau ide. C. Memberitahu sesuatu yang tidak terjadi. A, B, atau B. Ini jelas. Yang terakhir. Jawabannya yang B. Nah, ini termasuk salah satu tujuan dari menyampaikan pendapat. C. Sudah, itu nanti sebenarnya adalah itu di sinkron. Nanti kalau kita kasih kertas di atasnya ya. Tadi kamu mungkin salah berapa? Sekarang sebelum kita jelaskan, ini ada dulu videonya. Jadi apa deh kalau tadi? Dilihat ya, diperhatikan, dipahami. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai menyampaikan pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan pendapat? Mari kita pelajari. Pendapat adalah opini seseorang mengenai suatu hal. Nah,
anak-anak, pendapat bersifat objektif, artinya dapat berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menyampaikan pendapat. Nah, pendapat kamu dengan pendapat teman kamu juga dapat berbeda. Nah, pendapat ini dapat disampaikan secara lisan dan juga dapat disampaikan secara tulisan. Nah, pendapat yang disampaikan secara lisan artinya pendapat yang disampaikan secara langsung, sedangkan yang disampaikan secara tulisan artinya pendapat disampaikan melalui sebuah tulisan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama yaitu pendapat disampaikan harus sesuai dengan topiknya. Artinya, kita tidak boleh keluar dari topik atau tema pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyampaikan pendapat yang sama dengan orang lain. Artinya, jika sudah ada temanmu yang menyampaikan pendapat, maka kamu tidak perlu lagi menyampaikan pendapat yang sama seperti temanmu. Nah, yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Artinya, pendapat apapun yang disampaikan oleh teman kita, maka kita harus menghargainya. Dan yang keempat yaitu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat sedang menyampaikan pendapat. Artinya, kalau teman kita sedang berbicara menyampaikan pendapat, kita harus menunggu sampai dia selesai menyampaikan pendapatnya, baru kita mulai untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, saat akan menyampaikan pendapat, maka kita harus mengawalnya dengan kata menurut saya. Misalnya di sini ada fenomena seorang anak membuang sampah sebelah anak ke sungai. Nah, kamu berpendapat bahwa menurut saya fenomena tersebut merupakan perilaku tidak baik karena dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan seperti akan terjadinya banjir. Oke, tadi dari skill ya, ini sama video yang udah kalian lihat. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi yang utama. Yaitu pertama pengertian kalimat pendapat. Ayo dibaca bersama-sama kalimat pendapat. Yang kedua, pada mulai lagi 1, 2, 3. Kalimat pendapat adalah kalimat yang memuat ide, pemikiran atau gagasan terhadap suatu hal yang bersifat subjektif. Pendapat ini sering mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor seperti perasaan, emosi, menurut saya mengatakan tidak membuat kekhawatiran. Oke. Nah, di sini kalimat pendapat itu gagasan atau ide seseorang untuk mengomentari sesuatu, mengomentari suatu hal. Contohnya, menurut saya makan gajah tidak membuat jerawatan. Siapa yang setuju dengan contoh tersebut? Angkat tangan. Kacang makan gajah nggak buat jerawatan. Siapa yang setuju? Nggak setuju. Berarti menurut kalian makan kacang itu buat jerawatan? Tidak. Oke, jadi beda-beda ya. Ada orang yang makan kacang cuma 1 biji aja udah langsung jerawatan. Ada juga yang sampai 1 kilo, 1 kilo nggak jerawatan. Tergantung masing-masing. Nah, ini juga termasuk kalimat pendapat. Soalnya kan beda-beda. Enggak, aku nggak jerawatan dan makan kacang. Ternyata enggak, aku nggak nanti juga jerawatan. Itu termasuk kalimat pendapat. Nah, ciri-ciri kalimat pendapat di sini yang pertama bersifat subjektif. Nah, tadi mengomentari terhadap suatu hal itu bersifat subjektif. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata relatif seperti mungkin, sepertinya, menurut saya, menurutku, bagiku, pikirku, itu semua kata-kata relatif. Jadi sebelum mengungkapkan pendapat biasanya itu orang-orang itu bilang sepertinya sepertinya rumah itu tidak ada orangnya deh. Kalau ada kalimat-kalimat relatif, nah ini bisa digarisbawahi. Kalau ada kalimat relatif berarti itu termasuk kalimat pendapat, itu ya, biar mudah diingatnya. Kemudian yang ketiga berisi tanggapan atau respon, kayak tadi dapat komentar. Nggak mungkin kan tiba-tiba baru berkomentar padahal harusnya dikomentari. Jadi kalau kalimat pendapat itu harus ada yang dikomentari, baru dia berkomentar, baru dia berpendapat langsung. Kalau pendapat silakan bisa tulisan atau lisan. Kalau tulisan kalian harus baris dulu atau ketik itu termasuk tulisan. Kalau lisan biasanya langsung menjadi orangnya itu termasuk kayak terus tidak selalu didukung data konkret. Jadi kalimat pendapat itu terserah orang yang berpendapat. Nggak harus ada datanya, nggak harus ada sumbernya. Jadi terserah orang yang berpendapat. Tapi meskipun terserah pendapatnya, tetap harus mematuhi aturan. Harus ada batasan-batasannya. Kayak nggak boleh yang ini, yang dikomentari. Terus berpendapatnya juga bijak. Kemudian jangan berubah-ubah. Kayak yang di pengertian tadi. Jadi orang berpendapat itu nggak bisa berubah-ubah tergantung suasana hatinya. Kadang orang yang senang ya. Kalau yang senang ya, udah imre, api aku. Tapi kalau marah, wah ini kok ini saya bisa itu masuk kayak pendapat. Jadi berubah-ubah dia. Tergantung suasana hatinya. Ya ini ada hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama apa? Dibaca. Yang pertama Pendapat yang disampaikan sesuai dengan topik pembahasan. Pendapat yang disampaikan sesuai dengan topik pembahasan. Jadi harus nyambung, kan komentar harus nyambung. Bahasnya bahas pada Ramadan, pendapatnya itu tentang lebaran, kan nggak nyambung ya. Jadi harus nyambung, harus disambung. Kemudian yang kedua, yang bisa dibaca
kan? Saya yang kedua. Oke, yang kedua itu boleh. Dapat baju menyampaikan pendapat yang sama. Dari siapa lah? Zaim berpendapat anak itu pintar lah. Dapat orang tiru-tiru. Dia benar anak itu pintar. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kan contoh dapat itu nggak boleh. Harus berbeda atau mungkin jika sama dikasih alasan yang berbeda. Kan pendapat itu harus ada alasannya. Nggak boleh berpendapat toh, tapi ada alasan. Kemudian yang ketiga. Ayo, katakan, ayo. Oke, tadi apa ya? Kau katakan, kalau berpendapat itu nggak boleh ngomong, nggak boleh menyela. Seumpama, lo berpendapat, kalau Ali langsung sewot, langsung menyela, itu nggak boleh. Kenapa? Ayo, atas. Nah, nggak boleh menyela, harus gantian. Nanti masih ada ujian masing-masing. Kemudian yang terakhir, ayo Ali, baca Ali, terakhir. Oke, jadi kayak nih, kalau kalian pendapat itu diawali dengan kata-kata lagi, kayak bagiku, menurutku, mikirku, menurut saya dan lain-lainnya itu termasuk kalimat pendapat. Kalau bagi awal kata itu nggak apa-apa, tapi biasanya siapa dengan tema. Di sini ada pitol, jadi berpendapat itu ya bisa dilihat dari tulisan. Kan biasanya cewek-cewek itu kalau baca chat itu dari tulisan. Kalau tulisannya di kapital, biasanya pasti tulisannya itu dia itu bentar, gitu. Pakai huruf kapital sama pakai huruf biasa, pakai huruf kecil. Itu maknanya nggak beda. Nah, kalau berpendapat itu juga gitu, harus disesuaikan. Kalau kalian jangan tinggi itu bisa digunakan huruf kapital. Huruf yang tulisan itu banyak huruf kapital. Kalau kalian kasihnya nggak lembut, terus sama itu pakai huruf yang kecil biasa itu cukup. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Oke. Oke, di sini langsung kami bagi kelompok ya. Kalian ini perintah itu membuat Oke, perintahnya itu membuat satu kalimat pendapat. Tahu kan tadi udah dijelaskan kan kalimat pendapat? Kita buat satu kok. Nah, apa yang dimulai dari ini? Ini kalian pegang. Ada 4 gambar. Ini kan sisa 1. Jadi terserah milih yang mana. Satu. Gitu. Oke. Tapi jadi isi gambar apa yang mau pilih? Kayak ini gambar bersih. Apa? Kita pilih bersih. Oh, yang ini gambar. Yang lagi sekali di kayak yang ada bersih. Wes bersih ya, kamu pilih yang mana? Boleh sama gambar yang dipilih. Oke, tinggal itu tadi seumpama dapat angka 3, oke, jadi angka 3 makan, itu apa? Jadi kan makan sambil makan. Bagaimana pendapatmu? Itu, ya kan? Kan saya sendiri makan bersama. Itu sudah sekali. Apa tadi? Oke, tadi setelah itu, itu pada satu ini ya kan kalimat sampai kalau di sini kan pendapat. Tadi dari sini bagiannya sudah. Jadi nanti kalau kurang jelas baca ininya. Oke. Jadi nanti kalian dapat ini satu persatu. Ini satu persatu. Nah, ini isinya apa? Isinya itu ada gambar. Isinya ada gambarnya. Biar kurang jelas.
foto tulisan ini. Kurang jelas nih. Ya. Bisa dokter ini. Habis itu nanti diapakan? Dikasih pendapat. Sama ini contohnya. Ini kan berkomunikasi dengan teman. Tuh. Berkomunikasi dengan teman sebelah melalui sosial media. Nah, pendapat kalian gimana terkait orang ini? Sama contohnya, menurut saya penggunaan sosial media itu bagus. Kayak berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung, kan itu bisa. Nah, kayak gitu. Contohnya ini beda-beda ya Mas Arif. Jadi di sini. Episode kelima semua harus duduk di tempat duduknya masing-masing. Kalau belum duduk langsung maju ke depan 1, 2, 3. Kalau belum duduk langsung maju ke depan 4, 5. Oke, Ali, Haida, Iqbal sama Ian. Ayo maju berdepan. Ayo tanggung jawab. Ayo maju. Ali. Oke, di bawah itu kan.
Mana tugasnya di bawah? Dulu. Ya, harus dijelasin, tak bisa. Benar. Dulu. Oke, untuk yang lain cari pasangan berdua. Cari pasangan berdua. Paul. Udah cari pasangan masing-masing ya. Oke, nanti langsung di aku. Bentar. Nah, nanti kalau ke depan bergantian dua. Gak boleh online. Nanti kalau ke depan bergantian dua. Ngapain? Membacakan pendapat kalian yang udah kalian tulis. Bergantian. Ya, paham? Bisa banget disebutkan itu dapat apa? Isi lagi loh. Nah, terus habis itu pendapat saya. Tadi saya mendapatkan gambar apa, huruf apa. Berarti kamu tadi saya mendapatkan gambar belajar dan emoji segi. Pendapat saya. Yang kelas. Ulangi lagi yang kelas. Membuat pikiran tidak masuk. Oke, terus Ali. Ayo. Bekerja berlebihan. Apa? Tidak. Pendapatnya? Mendapatkan uang banyak. Oh ya, oke. Sebentar ya, foto berdua. Ih, so sweet. 1, 2. Itu ya. Dong. 1, 2, di hadap sini Iqbal. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sudah selesai. Dimasukkan. Diangkat lah ini. Oke, sekarang Ian sama belum. Coplok. Ayo. Membersihkan halaman kelas. Terus pendapatnya? Aku setuju jika membersihkan halaman kelas karena membuat halaman menjadi bersih. Yang itu. Yang ekspresi. Menurut saya makan berlebihan tidak baik. Bagi kesehatan ini. Aku gimana di sana? Dan utamanya dampak Salah seperti kesakitan. Aku cuma percaya dengan biasa. Nah, 我刚刚刚刚我这样老师要想毕竟我这个把这个多的yang keras. Sudah. Oke, siap. Oke, foto ya. Pendapat, menurut saya kita harus menghargai makanan orang lain. Ini dibaca di sini.
Langsung foto ya. Siap ya. Membantu mengerjakan tugas, menunggu perbuatan itu juga baik karena membantu teman yang bersusah. Pendapat dengan orang-orang. Yang keras. Ulang keras. Ulang. Mengerjakan tugas memanfaatkan media saat menulis cara ikannya adalah penggunaan yang baik dan cara. Kita memang menghargai kata-kata budaya, pendapatnya. Sebelumnya kalian dulu tadi benar berapa? Di situ benar berapa? Benar lagi. Ya, benar lagi ditulis benar berapa? Ditulis di situ. Berapa ya? Satu. Apakah kalimat menurut saya? Baca. Baca. Semua. Ya. Apakah kalimat yang menurut saya membaca buku itu menyenangkan? Termasuk kalimat pendapat. Ya. Itu terus dapat dia atau tidak? Ditulis ya atau tidak? Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, tadi kita belajar tentang apa aja? Kalimat, apa ciri-cirinya ada yang tahu? Tadi apa? Bersifat subjektif, terus apa lagi? Ada yang tahu? Berubah-ubah, pendapat, apa sih yang pendapat itu? Gagasan, terus apa lagi? Ada pendapat? Ya, itu amalan pendapat. Apa lagi? Kalimat pendapat, gagasan, terus ide. Terus komentar ini ya. Oke, diingat-ingat, jangan langsung lupa, jadi mau belajar. Oke, sekarang Kak Mira tanya, gimana pembelajaran
kita hari ini, apakah kalian suka atau sedih? Coba disalurkan lewat emoji yang udah Kak Mira kasih. Kalau suka dipasang di dahi yang ada bintangnya, kalau nggak suka dipasang yang menangis. 4, 4,5, 5. Oke, aku lihat banyak yang suka ya semoga suka. Nah, ada 2 itu gimana nanti ya? Bit? Oh, tidak terlalu suka. Oke. Terima kasih buat semuanya udah bersemangat dalam belajar. Sebelum dari aktivitas kita membaca. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.